Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini hari Minggu 16 Juni 2024. Saya percaya kita semua sudah disegarkan dalam ibadah dan pelayanan setiap hari Minggu di mana kita datang di rumah Tuhan. Dan biarlah hari ini sebelum kita beristirahat sepanjang malam, untuk kita besok siap kembali melakukan aktivitas di minggu yang baru, kita mau diperlengkapi, disegarkan dengan firman Tuhan yang selalu menguatkan, meneguhkan, dan memberikan kita pengetahuan untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan hari ini masih terus belajar tokoh-tokoh Alkitab. Kita di Perjanjian Baru belajar dari satu tokoh nabi terakhir di Alkitab yang disebut sebagai orang yang terbesar yang pernah lahir di muka bumi ini. Dan orang ini bernama Yohanes Pembaptis. Kita akan membaca di dalam Matius 11 ayat 11 yang berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Saya beri judul renungan malam ini mengenai Yohanes Pembaptis yang berjudul Yohanes Pembaptis berani mati demi kebenaran. Nanti kita akan melihat kebenaran apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, mengapa ia akhirnya mati dipenggal. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yohanes Pembaptis adalah nabi yang muncul setelah Tuhan tidak berbicara selama 400 tahun setelah kitab Maliaki selesai di Perjanjian Lama. Lalu Tuhan menubuatkan akan lahir seseorang yang mendahului Mesias, yang mempersiapkan jalan bagi Mesias. Hal itu dicatat di dalam Yesaya dan juga di kitab Maliaki 700 tahun sebelumnya. Akhirnya Yohanes lahir, dan saat Yohanes lahir, Yohanes memiliki hidup yang sangat sederhana. Dia tinggal di padang gurun, dia hanya memakan belalang dan juga minum madu hutan. Yohanes Pembaptis hidup dengan sangat simpel sekali. Dan kita tahu melalui kesaksian kitab Injil, Yohanes Pembaptis adalah sepupu dari Tuhan Yesus yang mungkin usianya hanya berbeda sekitar 6 bulan karena ibunya Elizabeth dan Maria itu bersaudara. Dan kita tahu setelah Yohanes lahir, Yohanes menjalankan misi Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias. Yohanes Pembaptis menyatakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Lalu Yohanes Pembaptis membaptis banyak orang, yaitu baptisan pertobatan, termasuk ia juga membaptis Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis untuk menggenapi seluruh kebenaran, menjadi simbol akan kematiannya dan kebangkitannya suatu hari kelak, dan juga merupakan tahap pertama bahwa ia akan memulai pelayanannya, dan juga tentunya untuk mengidentifikasi dirinya dengan orang berdosa, bukan karena ia berdosa, tetapi orang berdosa butuh penyucian diri dari air dan roh, dan Tuhan Yesus sudah mencontohkannya. Dan Yohanes Pembaptis melakukan tugasnya dengan baik, lalu dia menyatakan kebenaran, bahkan menyatakan kemunafikan orang-orang Farisi dan guru-guru agama saat itu, dan menyebut mereka keturunan ular beludak. Dan saat Yohanes hidup, Yohanes Pembaptis ini disebut orang yang terbesar yang pernah lahir. Namun kita yang terkecil dianggap lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Ini menunjukkan bahwa saat kita beriman kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menempatkan kita di posisi yang terbesar di kerajaan sorga, melebihi dari Yohanes Pembaptis. Ini membuktikan hak privilege kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, Yohanes mati dengan cara dipenggal karena dia mengkritik cara hidup Herodes dalam pernikahan dan perjinahannya, yang menikah dengan Herodias yang merupakan istri dari adiknya Philip. Ini adalah incest dan Tuhan tidak berkenan. Namun Herodias tidak suka. Lalu pada waktu itu Herodes mengadakan pesta dan dia berjanji kalau ia disenangkan, orang boleh minta apa saja. Lalu anak dari Herodias, menurut sejarah, Salome, berdansa-dansa dan Herodes disenangkan. Lalu Herodes bilang, apa yang kau minta? Lalu Salome memohon nasihat dari ibunya, dan ibunya meminta kepala Yohanes untuk diletakkan di dalam nampan. Akhirnya Yohanes dipenggal dan mati. Yohanes mati karena membela kebenaran, kesaksian, iman
yang ia nyatakan kepada Herodes. Karena itulah Yohanes Pembaptis dibunuh. Yohanes Pembaptis sudah selesai menjalankan tugasnya, namun kita belajar dari Yohanes 2 hal paling tidak. Yang pertama, ia berani mati untuk kebenaran. Dia membela apa yang Tuhan katakan dan tidak takut akan kematian. Dia mengkritik cara hidup yang salah dari raja yang ada pada saat itu, penguasa yang ada saat itu, dan dia harus bayar dengan nyawanya. Kita pun harus belajar seperti itu, yang tetap setia kepada kebenaran apapun juga resikonya. Yang kedua, Yohanes Pembaptis adalah orang yang rendah hati, yang tidak menganggap dirinya sebagai Mesias. Ia hanya seorang pendahulu, hanya seorang utusan yang mempersiapkan jalan bagi Mesias. Karena itu dalam Yohanes 3:30 ia berkata, ia yang mengacu kepada Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kita belajar simbol kerendahan hati dari Yohanes Pembaptis dan tahu tugas dan tanggung jawabnya di mana ia tempatkan. Kiranya kita juga belajar dari tokoh Yohanes Pembaptis. Kalau kita ditempatkan sebagai staf, sebagai bawahan, wakil gembala, pengerja, setia saja. Kalau Tuhan mau mengendaki kita naik satu tingkat, ia pasti melakukannya dengan caranya. Tidak perlu melakukan politik, cara-cara yang tidak baik, mengumpulkan orang-orang mencari dukungan. Tidak perlu, biar Tuhan yang mengangkat kita kalau ia menghendaki. Mari belajar hidup rendah hati seperti Yohanes Pembaptis, taat kepada otoritas dan tahu tugas dan tanggung jawabnya. Kiranya renungan singkat ini yang menggambarkan tokoh Yohanes Pembaptis mengingatkan kita, menguatkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam hal berani membela kebenaran apapun resikonya, dan juga menjadi pribadi yang rendah hati. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar damai sejahtera Kristus memenuhi hati dan pikiran kita sepanjang malam, sehingga kita bisa beristirahat dengan baik, tidur dengan nyenyak, dan besok pagi kita bangun dengan tubuh jiwa raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang selalu baru tiap pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.